Selamat sore saudara-saudariku, para peserta webinar San Juan de la Cruz Yohanes dari Salib. Selamat berjumpa di ruang virtual ini. Tema yang akan kita dalami bersama sore hari ini, malam yang membimbing. Malam sebagai proses pemurnian sisi diri indrawi. Malam sebagai proses pemurnian sisi diri indrawi. Buku rujukan adalah Ascent of Mount Carmel atau Subida del Monte Carmelo yang diindonesiakan pendakian Gunung Karmel yang ditulis oleh Santo Yohanes dari Salib sekitar tahun 1578 dan sampai 1580. Dan bahan dasar dari buku ini adalah sketsa Gunung Kesempurnaan karya Yohanes dari Salib, puisi Malam Gelap, dan juga beberapa nasihat rohani. Sebelum lanjut, saya mau bacakan dulu puisinya Yohanes dari Salib, puisi Malam Gelap, yang menjadi salah satu bahan dasar buku pendakian Gunung Karmel. Pada suatu malam gelap, dengan rindu dalam kobaran cinta, oh rahmat semata, aku keluar tanpa terlihat, sembari rumahku sudah tenang. Dalam kegelapan dan kepastian, lewat tangga rahasia tersamar, oh rahmat sukacita. Pada kegelapan dan dalam ketersembunyian, sembari rumahku sudah tenang. Pada malam bahagia itu, dalam rahasia, karena tak seorang pun melihatku, juga saya tidak melihat apapun tanpa cahaya dan pembimbing lain, selain hanya Dia yang membara di hati. Ini yang membimbingku, lebih pasti daripada terang di tengah hari, di mana aku dinanti. Dia yang kukenal baik, di suatu tempat di mana tak seorang pun tampak. Oh malam yang membimbing, oh malam yang lebih baik dari fajar, oh malam yang sudah menyatukan kekasih dan kekasih. Kekasih bertransformasi dalam kekasih. Dalam dadaku yang bermekaran, yang telah kusiapkan seluruhnya cuma buat Dia. Di situ Ia tertidur dan aku hadiahi Dia dalam hembusan kedar sejuk angin sepoi. Hembusan angin sejuk, kala aku membelai helai-helai rambutnya, dengan tangan halusnya melukai leherku, dan semua indraku terhenti. Aku tinggalkan dan lupakan diriku, sandarkan wajahku pada kekasih, semuanya terhenti. Aku biarkan diriku, tanggalkan rawatanku, terlupakan di antara kembang baku. Ini puisinya Santo Yohanes dari Salib yang dialihbahasakan, diterjemahkan oleh Pater Chris, dokter kita Pater Chris Surino. Baik, saudara-saudara, perjalanan rohani jiwa menuju persatuan dengan Allah yang dianalogikan oleh Yohanes, dianalogikan dengan sebuah pendakian. Mendaki gunung, dan di atas puncak Gunung Karmel itu terjadi persatuan antara Allah dan jiwa. Puncak gunung menjadi tujuan. Semua orang mendaki pasti ke puncak gunung, tetapi ada banyak yang mendaki setengah jalan, putar-putar keliling gunung dan turun lagi. Dan pendakian adalah sebuah proses yang harus dijalani, harus dilewati, harus terus maju supaya bisa sampai ke puncak gunung. Kalau tidak akan berhenti di tengah jalan dan turun lagi. Karena itu dituntut yang namanya keberanian untuk melepaskan segala sesuatu yang membebani pendakian untuk sampai di puncak, sampai pada persatuan dengan Allah. Kalau kita mau mendaki gunung dengan tas ransel besar di belakang, bisa, tetapi itu ngos-ngosan dan setengah jalan sudah habis. Berhenti di situ, bisa jadi pulang turun lagi. Dituntut keberanian, berani membebaskan diri dari berbagai kelekatan dan keterikatan yang menjadi beban,
sehingga bisa bersatu dengan Allah. Berani melepaskan segala sesuatu yang bukan Allah, yang tidak selaras dengan kehendak Allah. Dan jiwa hanya bisa bersatu dengan Allah dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih. Dalam 3 kebajikan teologis ini, kenapa kita bisa bersatu dengan Allah dengan 3 kebajikan teologis ini? Karena 3 kebajikan teologis itu adalah anugerah Allah dan yang dianugerahkan kepada manusia. Dan oleh Yohanes dari Salib, 3 kebajikan teologis ini disebut malam gelap bagi jiwa yang mau menuju Allah. Kalau kita simak betul tadi itu luar biasa. Lewat tangga rahasia tersamar. Itu salah satu malam gelap. Tangga rahasia itu simbol iman. Ada 3 diagram bagian kecil ini. Iman itu adalah malam gelap untuk intelek. Kenapa? Karena objek yang diimani itu tidak bisa dipahami, tidak bisa dimengerti. Kemudian pengharapan itu juga malam untuk memori atau daya ingat kita. Nah, memori kita, memori jiwa kita itu harus dimurnikan, harus dibersihkan, harus memasuki malam gelap supaya kita bisa berharap akan sesuatu yang lebih. Kemudian yang terakhir, cinta kasih. Cinta kasih itu juga adalah malam gelap untuk kehendak. Kehendak kita, 3 daya jiwa, inti daya pikir, daya ingat, dan kehendak itu adalah kemampuan bawaan yang diberikan oleh Allah, tanam oleh Allah di dalam diri kita. Tetapi semuanya itu beroperasi secara kodrati. Karena itu 3 kebajikan teologis ini membantu supaya kita bisa memurnikan daya batin itu. Itu pengantar singkat. Kemudian beberapa istilah teknis penting. Baik kalau kita pahami betul istilah-istilah penting ini supaya kita bisa maju bersama, bisa menikmati ajaran Santo Yohanes dari Salib ini. Kalau tidak akan menjadi sulit. Pertama itu istilah malam gelap. Malam gelap yang dipahami oleh Santo Yohanes dari Salib adalah misteri kehadiran Allah dalam hidup manusia. Yohanes mengatakan begini, malam gelap adalah pengaruh Allah dalam jiwa yang mendahului, yang melaluinya mengajarkan jiwa secara rahasia dan menuntunnya di jalan kesempurnaan cinta tanpa ia melakukan sesuatu atau mengerti sesuatu. Tanpa jiwa melakukan sesuatu atau mengerti sesuatu. Malam gelap adalah kehadiran Allah yang mengundang jiwa untuk memilih atau melakukan kehendak Allah atau menolak melakukan kehendak Allah dan mengikuti kehendak diri sendiri. Kehadiran Allah di dalam diri kita mengundang kita untuk meninggalkan segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah, sesuatu yang bukan Allah. Dan kita tahu bahwa keselamatan kita tergantung sepenuhnya kepada penyerahan diri kepada kehendak Allah. Tetapi kita menolak dan mengikuti kehendak diri. Itulah malam gelap. Itu yang pertama. Bahwa malam gelap itu kita sudah terbiasa dengan menikmati, tetapi kita diminta untuk melepaskan. Itu menjadi malam gelap yang luar biasa. Yang kedua, indra-indra. Bicara tentang jiwa itu, jiwa Yohanes Salib itu mengacu kepada totalitas manusia. Dan di dalam diri manusia yang utuh itu ada indra dan roh. Indra dan roh. Dan Santo Yohanes dari Salib membedakan indra itu ada panca indra 5, panca indra, dan juga indra batin. Indra batin, imajinasi, fantasi, dan indra memori. Kurang di slide itu. Indra-indra menerima kesan dari dunia luar. Indra memori menyimpan dan imajinasi serta fantasi membentuknya. Contoh sederhana bagaimana indra batin itu bekerja. Kita tahu pisang dan kita tahu warna pink. Dan ketika orang bertanya, apakah ada pisang pink? Ada.
Kenyataannya tidak ada, tetapi di dalam imajinasi dan fantasi kita, kita membayangkan buah pisang dan membayangkan warna pink dan dipadukan menjadi satu, maka ada pisang pink di dalam pikiran kita. Kemudian yang ketiga, roh atau spirit. Roh atau spirit yang dimaksudkan oleh Yohanes dalam buku Pendakian Gunung Karmel adalah 3 daya jiwa, yaitu daya pikir, daya ingat, dan kehendak. Daya pikir, daya ingat, dan kehendak. 3 daya ini bukanlah objek, kemampuan untuk mengetahui, kemampuan untuk ingat, dan kemampuan untuk cintai. Dan dalam kemampuan ini, 3 kemampuan ini perjumpaan yang ilahi dan insani. Allah dapat mengkomunikasikan dirinya langsung kepada jiwa tanpa perantaraan indera-indera. Itu roh. Kemudian pasif dan aktif. Ini soal aktivitas dan pasivitas ini, Yohanes mengacu kepada reaksi, relasi manusia terhadap rahmat Allah. Aktif artinya bahwa manusia bekerja, berusaha untuk menanggapi rahmat Allah itu. Sedangkan pasif berhubungan dengan undangan Allah. Dan kita bersifat menerima karya rahmat Allah di dalam diri kita. Jiwa tidak berbuat apa-apa selain membuka diri dan Allah yang bekerja di dalamnya. Jiwa seperti pasien. Dokter bekerja, mau operasi, mau bedah, jiwa itu tunggu saja. Tetapi tunggu dalam yang pasif tapi reseptif, kesediaan untuk menerima. Pasif juga merujuk kepada satu bentuk pemurnian dari kata dasar padeser yang artinya menahan, menanggung, dan menderita. Proses pemurnian itu menuntut dari kita ketika kita menjalani proses pemurnian. Di sana ada penderitaan. Dan di sana ada kesedihan untuk menahan penderitaan itu dan melewatinya. Kemudian macam-macam malam. Karena ada indera-indera, ada roh, kemudian ada pasif dan ada aktif. Maka Yohanes membedakan ada 4 malam. Pertama, ada malam aktif, 2 malam pasif. Ada malam aktif indra, malam aktif roh. Malam pasif indra, malam pasif roh. Sebetulnya secara singkat mau mengatakan bahwa ketika disebut malam aktif indra, bagaimana kita bekerja secara aktif untuk memurnikan indra-indra kita. Sedangkan malam aktif roh, kita bekerja aktif bersama dengan tuntunan roh Allah untuk memurnikan roh-roh daya-daya batin kita, daya pikir, daya ingat, dan kehendak itu. Sedangkan malam pasif artinya Allah yang bekerja dan kita seperti pasien. Malam pasif indra, Allah bekerja untuk memurnikan indra-indra kita. Dan malam pasif roh itu Allah bekerja untuk memurnikan daya-daya jiwa kita. Dan yang terakhir, konsep yang penting itu adalah appetito, hasrat atau lebih tepat nafsu. Itu sebetulnya tidak punya tendensi nafsu-nafsu yang negatif. Tetapi Yohanes maksudkan itu seperti nafsu makan itu. Seperti nafsu makan. Santo Yohanes mengemukakan ketegangan yang dialami jiwa yang berjalan di jalan rohani. Yaitu di satu pihak ada kerinduan untuk melaksanakan kehendak Allah. Tetapi di lain pihak kita tidak mau menderita. Ada kerinduan untuk melaksanakan kehendak Allah, tetapi di lain pihak tidak mau menderita. Kita ingin bertumbuh di dalam cinta kasih akan Allah, tetapi kita tidak berani memasuki malam gelap. Demikianlah kondisi kita sebagai manusia. Kehendak kita terbagi. Kita mempunyai hasrat untuk melakukan yang baik, namun tidak mempunyai daya untuk itu. Kita mempunyai hasrat untuk memilih yang baik, namun karena hakikat kita yang terluka, kita sering tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan demikian. Kita ingin merasa bahagia,
namun kita membuat pilihan-pilihan yang membuat kita sedih. Mau bahagia, tetapi kita mau menikmati hal-hal yang membuat kita tidak bahagia. Dan akar dari kemalangan itu menurut Santo Yohanes dari Salib adalah nafsu atau keinginan atau hasrat kita yang tidak teratur. Appetitos desordenados yang tidak ditata untuk kebaikan dan kebahagiaan kita. Nah, perbedaannya terletak dalam tanggapan kepada reaksi yang ditimbulkan. Suatu perbedaan yang membentuk satu pilihan tunggal yang paling penting dalam kehidupan spiritual. Hal itu menentukan bagaimana kita berhubungan dengan hasrat terdalam di hati kita, yaitu kerinduan akan Allah. Kita mau sungguh merindukan Allah dan meninggalkan kerinduan akan hal-hal yang lain, atau kita mau lekat akan hal-hal yang lain, lupa untuk merindukan Tuhan. Maka jiwa harus membuat pilihan dengan menolak untuk menyenangkan dan menghilangkan rasa laparnya yang sungguh-sungguh dengan sesuatu yang kurang daripada Allah. Sebuah pilihan untuk tidak mencari yang tak terbatas dalam yang terbatas. Ini sulit, bahwa mencari yang tak terbatas dalam yang terbatas. Itu tidak mungkin. Karena kita harus mencari yang tak terbatas itu, yaitu Allah. Yang tak terbatas itu hanya sarana, yang terbatas itu hanya sarana membantu kita sampai kepada Dia. Allah yaitu pemilik. Appetito, jadi dapat dikatakan bahwa appetito, nafsu yang tidak teratur, merupakan usaha untuk memenuhi kerinduan yang terdalam dan terkudus dari jiwa kita dalam cara-cara yang akan selalu berakhir dalam frustrasi. Kerinduan yang terdalam dan terkudus dari jiwa kita dalam cara-cara yang akan selalu berakhir dalam frustrasi. Kerinduan menjadi tidak teratur ketika kita berusaha untuk memuaskan kerinduan yang terdalam dari hati kita dengan objek-objek yang tidak dapat memuaskan. Santo Yohanes mengatakan begini, kita ketika terikat akan harta-harta duniawi, lekat dengan nafsu-nafsu itu, kita seperti menggali waduk-waduk yang bocor, yang tidak dapat diisi dengan air demi menghapus kekeringan dan kehausan. Kerinduan kita akan Allah menjadi tidak teratur, bukan karena kerinduan kita itu jahat, namun karena jalan yang kita coba tempuh untuk memenuhinya hanyalah merupakan pekerjaan yang tidak diinginkan. Paradoks kehidupan yang paling kejam adalah bahwa suatu pencarian yang tidak teratur atas kebahagiaan yang menuntun kepada kemalangan. Pertanyaan kecil, apa yang terjadi ketika pencarian kebahagiaan kita yang tidak teratur membuat kita tetap dalam keinginan? Jawabannya jelas, bahwa jiwa tetap tinggal dalam keadaan tidak terpuaskan dan tidak enak. Ketika kita mencari kebahagiaan pada sumber yang tidak membuat kita bahagia, atau sumber yang membuat kita bahagia hanya sementara, maka kita tetap akan berada dalam kehausan dan tidak terpuaskan. Ini adalah gambaran yang menakutkan tentang diri kita, yaitu merawat keburukan untuk hidupnya. Yohanes mengatakan bahwa pada langkah spiritual atau perjalanan hidup rohani itu tidak ada yang tetap. Hanya ada dua kemungkinan, yaitu mengalami perkembangan atau kemunduran. Menyesuaikan diri kita dengan kehendak Allah atau menjadi orang yang tidak dapat mengatur hidup ini. Pilihan ada di tangan kita. Itu istilah-istilah teknis penting. Kita maju ke tema kita, malam tif indra. Malam sebagai proses pemurnian sisi diri indrawi. Buku Pendakian Gunung Karmel bicara tentang bagaimana satu jiwa menyediakan dirinya, mempersiapkan dirinya agar bisa sampai pada persatuan ilahi, yaitu persatuan jiwa dengan Allah. Jiwa harus mempersiapkan dirinya, indra-indra dan roh. Syarat yang mutlak adalah ketelanjangan, kelepasan penuh, dan kebebasan roh. Yohanes menyebut 3 hal sebagai malam bagi jiwa yang mau maju di jalan persatuan dengan Allah.
Yang pertama, titik dari mana jiwa keluar. Jiwa harus mengurangi, membersihkan, bahkan menolak nafsu atau hasrat yang tidak teratur akan hal-hal duniawi. Penolakan dan pengosongan nafsu atau hasrat tersebut merupakan malam untuk jiwa, sebab jiwa sudah terbiasa dengan hal-hal itu. Kita bayangkan seorang anak kecil yang sudah terbiasa dengan menyusui di dada ibunya, kemudian ketika dia sudah mulai beranjak, dilepaskan, tidak lagi memberi susu, pasti dia akan jengkel mati. Kita sudah terbiasa dengan menikmati hal-hal yang indrawi kita, maka kalau minta dilepaskan itu adalah menyakitkan. Dan itu yang oleh Yohanes disebut malam gelap. Yang harus dimurnikan adalah nafsu yang tidak teratur. Kelekatan-kelekatan akan ciptaan sehingga jiwa hanya puas dengan ciptaan itu dan lupa akan pencipta. Bahaya yang diawasi oleh Yohanes adalah bahwa kadang-kadang kita puas dengan ciptaan dan lupa akan pencipta. Yang kedua, malam yang kedua adalah media atau jalur. Jalur melaluinya jiwa pergi kepada Allah. Santo Yohanes katakan bahwa jalur melaluinya jiwa pergi kepada Allah itu kebajikan teologis tadi itu. Iman yang memurnikan akal budi, pengharapan yang memurnikan ingatan, dan juga cinta kasih yang memurnikan kehendak. Dalam buku ini Yohanes bicara tentang iman. Iman yang adalah malam gelap untuk budi. Iman memiliki kemampuan untuk mengerti, melampaui kemampuan kodrati budi untuk mengerti. Iman memiliki kemampuan untuk mengerti, melampaui kemampuan kodrati budi untuk mengerti. Contoh, Tritunggal, Allah Tritunggal itu. Dulu pernah ada kisah itu tentang Santo Agustinus yang jalan di pantai ketika dia lihat, dia sementara berkutat di kepalanya itu sementara berkutat tentang Tritunggal, dia lewat di pantai, kemudian dia melihat seorang anak kecil yang sedang menggali pasir, kemudian dia bertanya, kau buat apa anak? Dia bilang, saya mau memindahkan air laut itu dari sana, taruh di dalam tempat ini. Agustinus bilang, kau bodoh sekali. Tidak mungkin air laut banyak begitu isi di tempat kecil itu. Ya, anak kecil itu balas bilang apa? Yang lebih bodoh, lebih sana adalah engkau. Bagaimana kepalamu yang kecil mau isi semua tentang Tritunggal itu. Kebenaran Tritunggal itu adalah kebenaran yang diimani. Sulit dipaham. Dan itu adalah malam gelap iman itu. Dan juga pengalaman doa. Pengalaman doa misalnya kita doa novena, kita doa saja, doa. Tapi kemudian terkabulkan doa kita itu. Itu sulit dijelaskan. Tidak bisa dimengerti. Kita berdoa, tetapi kemudian doa itu terkabulkan. Dan yang dikabulkan oleh Tuhan itu kadang-kadang yang tidak kita minta. Dan yang lebih baik. Dan itu hanya bisa diterima dengan iman. Itu malam gelap. Iman itu malam gelap untuk akal budi. Karena budi kita itu terbatas dan tidak mampu mengerti objek atau isi iman itu. Dan yang ketiga, titik tujuh dari perjalanan. Dari ziarah, yaitu ziarah jiwa, yaitu Allah. Allah sendiri adalah malam gelap bagi jiwa dalam hidup ini. Allah itu adalah misteri tak terselami bagi akal budi, tetapi bisa diterima oleh dan dalam iman. Kegelapan bagi budi, tetapi terang bagi iman. Tuhan itu diimani, bukan dipahami, dicintai, dan dalam awan ketidaktahuan. Kalau kita referensi ke buku The Cloud of Unknowing itu, Tuhan itu dicintai dalam awan ketidaktahuan. Dan Blaise Pascal mengatakan begini, hati itu mempunyai logika yang tidak dimengerti oleh logika akal budi. Hati yang mencintai itu punya logika sendiri yang kadang-kadang akal budi tidak mengerti. Tidak mengerti kenapa saya mencintai. Kenapa mengerti orang itu, sulit mengerti bagaimana orang itu kejar-kejar orang yang dia cintai itu luar biasa. Itu tidak mengerti. Tapi itulah hati.
Kemudian kita maju sedikit, bicara tentang malam pertama. Karena ada 3 malam. Malam kedua itu malam pertama titik maju, malam kedua itu media, malam ketiga itu titik tujuh. Nah, kita bicara tentang malam pertama. Titik dari mana jiwa keluar, pemurnian aktif indrawi. Pemurnian aktif indrawi. Berarti kita bicara ada 4 malam tadi. Malam aktif indra, malam aktif roh, malam pasif indra, malam pasif roh. Yang kita bicara sekarang hanya satu saja. Malam aktif indra. Jiwa hanya bisa bersatu dengan Allah kalau indra-indranya dimurnikan. Jiwa hanya bisa bersatu dengan Allah kalau indra-indranya dimurnikan. Indra-indra berada atau memasuki yang namanya malam gelap, sehingga tidak bisa melihat barang-barang yang pasti dilihat jika ada cahaya. Disebut reorientasi nafsu indrawi. Jiwa sendiri berusaha dengan bantuan Allah untuk memurnikan indra-indranya itu, atau lebih tepat mengendalikan atau memurnikan hawa hasrat atau nafsu indrawi akan barang-barang duniawi. Terlebih hasrat yang tidak teratur untuk menikmati barang-barang duniawi dan hanya berhenti pada hal-hal yang tercipta itu. Ini penting. Hasrat atau nafsu yang tidak teratur untuk menikmati barang-barang duniawi dan hanya berhenti pada hal-hal tercipta itu. Tidak jauh, tidak lebih dari itu. Pintu masuk jiwa untuk menikmati ciptaan barang duniawi adalah panca indera. Kita panca indera, penglihatan, pendengaran, penciuman atau pembau, pengecap dan peraba itu menjadi channel, kanal untuk kita mengenal barang-barang di luar kita. Dan dari situ ketika kita melihat, ketika kita memegang, ketika kita mencium, kemudian timbul hasrat nafsu di dalam diri kita. Contoh, kami di belakang ini mereka sementara goreng ikan, wangi sekali dari sana ini. Nah, muncul di dalam diri saya rasa lapar, hasrat nafsu untuk makan. Bau itu yang mengundang dan lain-lain. Kemudian juga misalnya mata ketika orang ya lihat yang cantik itu, nona cantik atau nyong ganteng itu, ketika mata melihat kemudian muncul di dalam diri kita hasrat nafsu. Hal-hal itu yang penting untuk diperhatikan. Dimaksud oleh Yohanes. Panca indera menjadi pintu masuk bagi jiwa memiliki pengetahuan akan barang-barang material, sehingga membangkitkan nafsu hasrat untuk memiliki dan menikmati. Memiliki dan menikmatinya. Tetapi bukan sekedar itu saja. Bahaya yang diawasi oleh Yohanes adalah kemudian melekat pada barang itu dan sampai bisa menjadi seperti barang itu. Itu bahaya. Hukum alam dan hukum kodrati bahwa manusia tidak bisa menolak untuk tidak mendengar sesuatu, untuk tidak melihat sesuatu, untuk tidak mencium sesuatu, untuk tidak merasakan sesuatu, dan untuk tidak meraba sesuatu. Itu hukum kodrati. Tiba-tiba saya duduk lewat di depan saya, misalnya 1 ekor ayam. Bayangan saya itu ayam ini kalau bunuh dia masuk opor ayam enak sekali. Itulah dia lewat saja dan kita mulai bayang macam-macam. Itu semua hadir dengan sendirinya di hadapan indera manusia. Dan semuanya itu diciptakan baik adanya oleh Tuhan. Pertanyaan kita, kalau semuanya yang diciptakan itu baik, mengapa harus menolaknya? Untuk Yohanes katakan begini, untuk maju di jalan persatuan dengan Tuhan, jiwa harus mengurangi, memurnikan, dan bahkan nolak apa yang didengar, dilihat, dicium, dirasa, diraba, yang tidak membantu jiwa menuju persatuan dengan Allah. Yang tidak membantu jiwa sampai kepada Dia yang memungkinkan semuanya itu ada. Ini menarik ini. Yang bagian bawah itu mengurangi, memurnikan, bahkan menolak apa yang dilihat, dicium, dirasa, diraba, yang tidak membantu jiwa menuju persatuan dengan Allah. Contoh, kita waktu doa meditasi itu ada yang meditasi pakai musik, Ini variasi. Musik kalau untuk meditasi tidak mungkin musik benga, oh benga, ketua manu. Itu lagu gaduh.
itu pasti tidak bisa konsentrasi. Maka hanya akan goyang saja. Maka dibutuhkan lagu yang sendu, yang teduh, yang hening, membuat kita konsentrasi untuk berdoa. Itu dari pendengar. Maka yang tidak membantu kita menuju persatuan itu penting untuk ditolak, dimurnikan perlahan-lahan. Harus dipahami betul bahwa Yohanes tidak bermaksud agar jiwa meninggalkan semua barang material, tetapi supaya jiwa memurnikan atau membersihkan nafsu atau hasrat serta kelekatan atau keterikatan pada barang-barang itu. Keterikatan pada barang-barang itu. Jangan sampai kita sedemikian terikat sampai tidak bisa maju, tidak bisa bebas. Contoh, saya sudah omong itu hari, di depan di kami di Santo Yosef ini ada 3 memang mobil. Mobil hitam Innova dari salah satu di antara kami. Nah, ini salah satu di antara kami, maka misalnya saya ada kelekatan dengan mobil-mobil itu, saya tidak membiarkan 2 saudara saya untuk menggunakannya, hanya saya. Itu kelekatan. Maka itu yang harus dibersihkan. Mengapa pertanyaannya, mengapa jiwa harus memurnikan hasratnya akan barang-barang material itu? Alasannya begini. Pertama, karena kelekatan atau keterikatan itu menghambat jiwa untuk maju di jalan hidup rohani. Orang tidak bebas. Jiwa yang terikat tidak bisa terbang menuju kepada Allah. Maka jiwa harus dibebaskan supaya sampai kepada Allah. Hanya Allah yang menjadi kerinduan terdalam jiwa. Segala ciptaan lain dibutuhkan sejauh membantu jiwa untuk sampai kepada pencipta. Tetapi kalau menjadi hambatan, maka harus dibebaskan, harus dimurnikan. Jiwa mesti berjalan dalam ketelanjangan. Yang dibebaskan di sini bukan barang-barangnya, tetapi keterikatan atau kelekatan hati terhadap barang-barang itu. Mau tidak mau, suka tidak suka, saya pasti butuh kendaraan. Saya butuh motor. Tetapi motor itu membantu saya untuk menjalankan karya pastoral saya dengan baik. Bukan motor itu membuat saya kemudian tidak maju. Pas motor tidak ada, teman lain pakai, saya tidak. Orang panggil media, motor belum ada, saya tidak pergi. Itu keliru. Kelekatan itu membuat jiwa menjadi budak, bukan tuan. Segala ciptaan dibutuhkan sejauh membantu jiwa lebih dekat kepada pencipta. Pertanyaan lain, apa urgensi jiwa melewati malam gelap indrawi ini? Mengapa jiwa harus mengendalikan, membersihkan nafsu atau hasratnya yang tidak teratur dan menolak menikmati hal-hal material, hal-hal ciptaan? Yohanes memberi 2 alasan ini. Pertama, kelekatan itu mengurangi daya atau kemampuan jiwa untuk akselerasi, untuk maju menuju Allah. Setiap kelekatan yang dimiliki jiwa pada segala ciptaan semuanya adalah kegelapan semata. Dan kalau jiwa diselimuti oleh itu, ia tidak punya kemampuan untuk diterangi dan memiliki cahaya yang datang dari Tuhan. Ini bahaya. Kalau jiwa diselimuti kegelapan itu, maka dia tidak memiliki kemampuan untuk menangkap cahaya yang datang dari Tuhan. Jiwa tidak bisa mencapai cahaya persatuan jika tidak membersihkan terlebih dahulu segala nafsu untuk menikmati ciptaan. Sebab ciptaan dan pencipta itu jauh berbeda. Keterikatan pada ciptaan bisa membuat jiwa lupa akan pencipta. Ingat, keterikatan pada ciptaan bisa membuat jiwa lupa akan pencipta. Keterikatan itu yang dibebaskan. Tetapi kalau ciptaan itu membantu kita untuk sampai kepada pencipta, oke. Jiwa yang meletakkan hatinya pada barang-barang duniawi akan susah mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Jiwa yang mencintai sesuatu akan menjadi sama dengan yang dicintainya itu. Bahkan merendahkan jiwa itu sendiri sampai ke tingkat barang material semata. Ingat, jiwa yang mencintai sesuatu bisa merendahkan dirinya sampai menjadi budak dari barang-barang itu. Kalau jiwa meletakkan hatinya dan mencintai sesuatu yang rendah, dia akan terikat dengan yang rendah itu. Walaupun sebetulnya
ada sesuatu yang lain yang lebih tinggi dan lebih baik. Dan di dalam diri manusia itu ada kemampuan transendensi jiwa. Contoh, saya ini saya punya jam tangan ini. Jam tangan saya punya ini mereknya Alba. Ini pemberian dari Pastor Felix Ocede. Ada satu orang, saya sudah sangat mencintai, sangat dekat dengan, pokoknya sudah lama sekali saya pakai jam ini. Kemudian ada orang yang menawarkan satu jam tangan yang lebih mahal, lebih hebat dari itu. Saya pasti tidak pindah. Kenapa? Karena hati saya sudah menyatu dengan jam tangan ini. Itu namanya kelekatan. Sampai kita bahwa ada pilihan yang lebih baik, kita tidak memilihnya karena kita sudah terikat dengan ini. Ini hanya contoh sederhana. Jiwa yang melekat pada barang-barang akan susah untuk bersatu dengan Tuhan dan menjadi milik Tuhan. Sebab Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada. Kalau hatinya sudah berada lekat di hartanya, maka mau pindah ke tempat lain itu sangat sulit. Artinya, dia tidak mampu untuk mencapai transformasi dan persatuan dengan Allah. Karena itu jiwa harus kosong, telanjang dan murni dari segala ikatan dan kelekatan untuk mencapai persatuan itu. Sebab kerinduan akan Tuhan dan kerinduan akan ciptaan itu tidak sama, tidak seimbang. Dan tidak mungkin dalam satu hati ada dua kerinduan yang tidak sama. Maka kerinduan yang rendah itu harus dilebur, ditiadakan supaya hanya merindukan yang lebih tinggi. Contoh, orang yang cinta uang akan menjadikan uang sebagai tujuan, bukan sarana. Akibatnya orang bisa curi, orang bisa korupsi, orang bisa tipu, manipulasi untuk dapat uang. Kemudian konsekuensi lain, orang lupa doa karena yang dia pikirkan hanya uang. Lupa sosialisasi diri karena hanya uang. Lupa Tuhan karena hanya uang. Kemudian menindas, memeras, makan riba, dan lain-lain. Itu karena apa? Orientasinya adalah uang. Tapi kalau uang itu menjadi sarana, akan membantu dia lebih maju, lebih bersosialisasi, lebih jujur, dan lebih terbuka. Yang kedua, yang pertama itu bahwa hasrat yang tidak teratur, kelekatan itu melumpuhkan, melemahkan kemampuan jiwa. Sedangkan yang kedua, hasrat yang tidak teratur itu, appetito desordenado, melelahkan, menyiksa, menggelapkan, mengotori, dan melemahkan jiwa. Kita lihat satu-satu. Yang pertama bahwa nafsu itu melelahkan jiwa. Jiwa itu menjadi lelah. Jiwa itu seperti anak ayam yang selalu teriak minta makan kepada ibunya dan tidak pernah merasa cukup. Jiwa seperti orang yang sedang menderita demam tinggi. Kalau tidak disembuhkan demamnya, maka ia akan kehausan setiap saat. Itu kalau kita lekat dengan barang-barang itu seperti jiwa yang demam tinggi itu. Maka harus dihapus, yang harus dicabut adalah kelekatannya itu supaya tidak gelisah, tidak lelah. Atau jiwa itu seperti orang yang kelaparan, membuka mulut dan memuaskan laparnya dengan angin, maka bukannya kenyang, tetapi semakin lapar dan kering mulut. Itu bahwa appetito, nafsu itu melelahkan jiwa. Hasrat atau nafsu yang tidak teratur akan barang-barang material hanya akan melelahkan jiwa. Jiwa menginginkan kebahagiaan, tetapi ia mencarinya dalam sesuatu yang membuat dia semakin gelisah. Menginginkan kebahagiaan, tapi mencarinya kebahagiaan itu dalam sesuatu yang membuat dia gelisah. Jiwa mencari dan mendapatkan kebahagiaan pada sumber yang tidak pernah membuat dia bahagia. Maka itu melelahkan. Yang kedua, nafsu yang tidak teratur itu menyiksa jiwa. Nafsu akan barang-barang material menyiksa dan membuat jiwa menderita. Jiwa semakin menderita kalau nafsu itu semakin intens. Jiwa tersiksa oleh nafsu tidak teratur akan barang-barang duniawi. Karena semakin dia memiliki, semakin terasa kurang. Ada semacam kehausan yang tidak terpuas. Karena memang ciptaan tidak bisa memuaskan jiwa manusia yang memiliki kehausan akan yang ilahi. Ingat, ciptaan tidak pernah memuaskan kehausan manusia, memuaskan jiwa manusia yang memiliki kehausan akan yang ilahi. Kehausan akan yang ilahi hanya bisa dipuaskan oleh yang ilahi itu sendiri. Barang-barang yang sementara akan memuaskan jiwa untuk sementara saja. Dan hanya yang abadi dapat memuaskan jiwa untuk selamanya. Yang ketiga, nafsu itu menggelapkan jiwa. Nafsu itu di dalam dirinya sendiri adalah buta.
Karena itu jiwa yang dikuasai oleh nafsu akan membutakan kemampuan akal budinya untuk kehendaknya, tidak mempunyai kemampuan untuk merangkul Allah dalam cinta murni. Bahkan lebih lagi, bagi memori tidak mempunyai kemampuan untuk menghadirkan gambar Allah. Seperti air keruh yang tidak bisa memantulkan bayangan orang yang melihatnya, atau kaca yang kotor yang tidak bisa memantulkan cahaya matahari. Benar pepatah yang mengatakan, jika seorang buta menuntun orang buta, keduanya akan jatuh ke dalam jurang. Jiwa yang dituntun oleh nafsu akan binasa. Nafsu perlahan-lahan akan mematikan cahaya kebijaksanaan yang Allah tanam dalam jiwa sejak semula, kalau nafsu itu tidak dibersihkan dan tidak dimurnikan. Yang keempat, akan kotor dan noda. Satu nafsu yang tidak teratur saja sudah cukup untuk membuat jiwa kotor dan ternoda, sehingga tidak pantas untuk bersatu dengan Tuhan. Jiwa yang terikat dan melekat pada barang-barang duniawi dan yang kelima, nafsu itu melemahkan jiwa dalam kebajikan. Yang terakhir, nafsu itu melemahkan jiwa dalam kebajikan. Nafsu melemahkan jiwa sehingga tidak mempunyai kekuatan untuk menghidupi kebajikan-kebajikan dan bertahan di dalam kebajikan itu. Kehendak jiwa terbagi menjadi tidak utuh sehingga melemah. Jiwa yang tidak mengarahkan kehendaknya hanya kepada Tuhan akan kehilangan nilai dan kekuatannya dalam kebajikan. Nafsu-nafsu tidak pernah memberi kepada jiwa kebaikan apapun, bahkan akan merenggut segala kebaikan yang dimiliki jiwa itu. Sebab mengapa banyak jiwa tidak memiliki ketekunan dan menang dalam kebajikan adalah karena nafsu dan selera mereka yang tidak hanya terarah kepada Tuhan, tetapi terpecah dan terbagi. Jika jiwa menghendaki sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, berbeda dengan yang dikehendaki Tuhan, maka tidak akan ada persatuan. Sebab persatuan jiwa dengan Tuhan itu adalah persatuan kehendak, di mana kehendak manusia bersatu dengan kehendak Tuhan, menghendaki yang dikehendaki oleh Tuhan. Jiwa yang melekat pada nafsu-nafsu, betapapun kecil, seperti burung tidak bisa terbang karena ada benang kecil yang melilit di sayapnya. Memang sesuatu yang kecil itu sangat mudah untuk dilepaskan, tetapi kalau tidak dilepaskan atau dibiarkan terus akan melumpuhkan jiwa. Ini penyakit. Kadang-kadang hal-hal yang kecil itu kita pikir, itu kan remeh saja. Lepas saja. Lama-kelamaan akan menjadi besar dan melumpuhkan jiwa kita. Contoh, kesenangan-kesenangan kecil, dosa-dosa kecil, keterikatan-keterikatan dan kelekatan kecil akan orang, akan barang, akan kedudukan, status, kehormatan, tempat dan pujian, makanan dan lain-lain. Bisa melemahkan, bahkan melumpuhkan jiwa. Contohnya, saya ini sudah nyaman sekali tinggal dengan Pater Nabas. Kemudian saya menjadi sangat lekat dengan Pater Nabas, maka saya tidak bisa pindah, tidak bisa jauh dari Pater Nabas. Maka ketika pemimpin memindahkan Pater Nabas atau memindahkan saya dari tempat di mana Pater Nabas berada, saya akan merasa gelisah. Itu kelekatan kepada orang-orang, melumpuhkan jiwa. Nafsu-nafsu itu seperti jangkar yang menghambat kapal untuk berlayar ke seberang. Walaupun kapal itu baru, memiliki daya yang luar biasa, dengan masinis yang hebat, tetapi kalau jangkar tidak dilepaskan, maka tidak bisa berlayar ke seberang. Santo Yohanes menyebut beberapa jenis apetito, nafsu, yaitu sensualitas, keserakahan, kesombongan, kerakusan, dan semuanya itu melemahkan jiwa. Jiwa yang terikat dengan nafsu-nafsu yang tidak teratur ini akan menjadi lemah, buta, dan lelah. Sebaliknya, jiwa yang dipenuhi dengan kebajikan akan menjadi lebih lembut, damai, penuh ketenangan, bersih, bercahaya, dan kuat. Lantas, apa yang harus dimiliki jiwa supaya lembut, supaya damai, supaya bersih, supaya kuat?
Yohanes mengatakan begini. Pertama, berusahalah untuk memiliki hasrat atau kehendak untuk mengikuti Kristus dalam segala hal, menyelaraskan hidup kita dengan hidupnya. Berusaha memiliki hasrat, nafsu untuk mengikuti Kristus dalam segala hal, menyelaraskan hidup kita dengan hidupnya. Ingat, nafsu ini sangat positif ya, seperti nafsu makan itu. Yang kedua, untuk bisa melakukan hal yang pertama di atas, maka setiap bentuk kenikmatan yang diberikan atau ditawarkan, setiap bentuk kenikmatan yang diberikan atau ditawarkan kepada indera-indera yang tidak seluruhnya demi hormat dan kemuliaan Tuhan, harus ditolak dan dibiarkan berlalu demi cinta kepada Yesus Kristus yang selama hidupnya di dunia ini tidak memiliki hasrat yang lain selain hasrat untuk melaksanakan kehendak Bapa semata yang disebutnya sebagai makanannya. Lihat bagaimana kita belajar untuk menolak setiap bentuk kenikmatan indrawi dan mau hanya taat, setia melaksanakan kehendak Bapa, menikmati persatuan dengan Allah. Contoh, jika kepadamu ditawari kesenangan untuk mendengar hal-hal yang tidak penting untuk pelayanan dan kehormatan Tuhan, jangan disukai atau ingin mendengarnya. Mendengar. Tadi saya ngomong itu, mendengar ketika doa itu mendengar ini. Kemudian jika kepadamu diberi kesenangan untuk melihat hal-hal yang tidak membantu Anda untuk lebih mencintai Tuhan, janganlah disukai atau ingin melihatnya. Jika kepadamu ditawarkan untuk membicarakan hal-hal lain, gosip, baik untuk menolaknya atau tidak membicarakannya atau tidak memiliki kesenangan akan hal itu. Dengan cara demikian, jiwa membiarkan indranya tidak menikmati hal-hal itu dan mengosongkan diri dari kesenangan untuk menikmatinya. Jiwa seperti berada dalam kegelapan karena menolak dan melepaskan apa yang sudah menjadi sumber kesenangannya. Dalam kegelapan itulah jiwa akan mendapat manfaat yang besar. Ada orang itu yang suka gosip, senang sekali. Pokoknya sekarang, apalagi sekarang ada satu ini akun itu Lambe Tura. Lambe Tura itu pokoknya dia itu gosip yang terbaru itu pasti tahu. Dan ada orang lain juga yang mau seperti itu Lambe Tura. Dia mau dengar sana kuping-kuping san-sin. Tapi itu tidak membantu kita dan juga tidak membantu orang yang kita gosipi. Santo Yohanes menasihati, berusahalah. Santo Yohanes menasihati hampir akhir, berusahalah untuk melakukan. Pertama, bukan yang termudah, tetapi yang paling sulit. Yang paling sulit itu bagaimana kita meninggalkan kesenangan-kesenangan kita itu. Kemudian bukan yang paling enak, tetapi yang paling hambar. Bagaimana kita mau makan yang paling enak, sudah biasa makan enak, pas masa puasa harus makan ikan kering atau tahu tempe saja, itu sakit. Itu seperti malam. Tetapi penting, bukan yang paling enak tetapi yang paling hambar. Bukan yang untuk istirahat, tetapi untuk bekerja. Bekerja untuk apa? Bekerja untuk mengendalikan hasrat-hasrat, nafsu-nafsu kita yang tidak teratur itu. Bukan untuk istirahat, artinya enjoy. Kemudian bukan untuk apa yang menghibur, tetapi lebih kepada bukan penghiburan. Kita memang dalam perjalanan hidup rohani itu bukan mencari hiburan, tetapi bahwa kita berusaha untuk sampai kepada Allah. Kemudian bukan untuk apa yang lebih, tetapi yang kurang. Bukan untuk sesuatu yang tinggi dan berharga, tetapi yang rendah dan tidak berharga. Bukan untuk menginginkan sesuatu, tetapi tidak menginginkan segala. Ingat, tidak menginginkan segala. Karena kita hanya menginginkan satu-satunya, yaitu Tuhan. Tidak mencari yang terbaik dari barang-barang material, tetapi yang terburuk. Dan berusaha untuk masuk dengan telanjang, kosong, dan miskin akan segala sesuatu yang ada di dunia demi Kristus. Ini belajar dari kenosis Kristus, merendahkan dirinya untuk meninggikan orang-orang, meninggikan kita. Sebab Kristus menjadi harta jiwa satu-satunya. Dan Santo Yohanes menutup ulasannya tentang pemurnian atau malam aktif indera dengan mengemukakan penjelasan sketsa gunung kesempurnaan sebagai berikut. Untuk mendapat pengetahuan, pas lagi 5 menit ya. Untuk mendapat pengetahuan tentang semua, jangan ingin mengetahui apa-apa. Semua ini untuk mendapat pengetahuan tentang Tuhan Allah, jangan ingin mengetahui apapun yang bukan Tuhan. Untuk dapat menyukai semua
yang adalah Tuhan, jangan ingin menyukai apapun dari barang-barang. Untuk dapat memiliki semua menjadi milik Tuhan, jangan ingin memiliki apapun dalam segala jenisnya. Untuk dapat menjadi semua, jangan ingin menjadi apapun. Ketika Anda bertahan pada sesuatu, Anda tidak akan sampai pada sesuatu. Ini menarik. Ketika Anda bertahan dengan kenikmatan, menikmati hal-hal indrawi, ciptaan-ciptaan, maka Anda tidak pernah sampai pada Tuhan yang adalah semua. Dan untuk sampai kepada semua, dari semua, harus meninggalkan semua, dari semua. Untuk mencapai Tuhan, persatuan dengan Tuhan yang adalah semuanya dari semua, kita harus meninggalkan semua, dari semua hal-hal tercipta. Dan ketika Anda akan memiliki semua, harus memilikinya itu semua tanpa melekat padanya. Tanpa melekat padanya. Karena jika ingin memiliki sesuatu dalam keseluruhannya, Tuhan tidak pernah akan menjadi hartamu yang murni, hartamu satu-satunya. Jika ingin memiliki sesuatu dalam keseluruhannya, Tuhan tidak pernah akan menjadi hartamu yang murni, hartamu satu-satunya. Dalam ketiadaan dan pengosongan ini, roh menemukan ketenangan dan istirahat. Dalam kebebasan dan ketelanjangan, tidak terikat dengan nafsu-nafsu, hasrat dan selera yang tidak teratur, jiwa bisa mencapai persatuan dengan Allah di puncak gunung setelah melewati malam gelap pendakian dengan pelepasan-pelepasan akan kesenangan sensual, juga keterikatan-keterikatan akan barang-barang duniawi. Penting untuk disadari benar bahwa Yohanes tidak melarang manusia untuk memiliki barang-barang material, tetapi yang diawasinya adalah kelekatan akan barang-barang itu. Kelekatan akan barang-barang menghambat jiwa untuk maju di jalan hidup rohani, jalan menuju persatuan jiwa dengan Allah di puncak gunung. Itu penting, harus untuk diingat betul bahwa yang diawasi oleh Yohanes adalah kelekatan. Kita butuh barang-barang, tetapi kelekatan hati kita kepada barang-barang itu yang harus diwaspadai. Sampai ke itu, terima kasih. Ada pertanyaan pendalaman, saya pikir materinya sudah, ya, saya senang materi sudah beberapa 1 minggu diberi. Mudah-mudahan semuanya sudah membaca dan bisa mengerti. Agak sulit, tetapi kita jangan susah-susah. Yang bisa ditangkap, yang bisa dimengerti itu membantu kita. Paling penting adalah bahwa kita membebaskan diri kita dari keterikatan akan barang-barang duniawi itu. Pertanyaan pendalaman kelompok itu ada di layar. Apa yang dimaksud dengan indra-indra menurut Yohanes Dar Salib? Apa yang dimaksud oleh Yohanes Dar Salib dengan malam gelap indra? Kemudian apa yang harus dibuat jiwa manusia agar bisa bersatu dengan Tuhan dalam malam aktif indrawi? Malam aktif indra, apa yang kita bisa buat? Saya pikir itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Selamat malam, Tuhan memberkati. Say